Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib. توسلنا إليك الحبيب تقضي حاجتنا قريب. يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل نيتنا. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعاءنا. يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل مقصودنا. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid As-Salam Al-Jami Ustadz Nur Jamaluddin beserta jajaran pengurus dan seluruh jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan di saat ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang amat banyak, sehingga pada saat ini rasanya sepantasnya lah
sepantasnya dan sudah wajarnya kita basahi bibir dan lidah kita memuja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena yang menjadikan wasilah kita dapat bisa melaksanakan ibadah semua karena pertolongan Allah berupa nikmatnya, sehingga terkadang kita manusia harus saling watawasau bil haq lah, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk agar sama-sama kita bersyukur, mengingatkan akan nikmat Allah yang begitu besar. Maka gunakan nikmat itu semata-mata sesuai dengan yang memberikan nikmat. Dan kita bersyukur pula pada saat ini kita telah menjalankan kewajiban kita sujud di hadapan Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan ini keuntungan besar kita melaksanakan sholat berjamaah yang hasilnya nanti di akhirat gitu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tersyurah pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku pengikutnya, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih mengamalkan risalahnya, mengamalkan apa yang telah dicontohnya, meskipun masih dalam tahapan belajar. Sedikit mencontoh Nabi, cara makannya, cara minumnya, cara duduknya, pokoknya sedikit. Insya Allah itu kita bisa dikatakan istiqomah, yakin melaksanakan risalah beliau dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kita diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih bulan Syawal atau udah bulan Zulqa'dah nih? Masih Syawal ya. Mohon maaf, biasanya kalau udah selesai Ramadan saya lupa sama tanggal Hijriah tuh ya. Kalau Ramadan apal banget, ini udah hari yang keberapa ya? 12. Nggak perlu mikir. Langsung gitu ya. Langsung hari pertama, hari kedua, ketiga Ramadan sampai full. Pas ketika sidang isbat gitu ya, mudah-mudahan 1 Syawal gitu ya. Tentunya masih diundur lagi. Ya itulah manusia ya. Manusia. Tapi ya kita tetap memperbaiki yang kurang dalam perjalanan bulan Ramadan. Rupanya ini masih 1 Syawal. Bulan Syawal dilihat dari urutannya bulan setelah Ramadan, bulan Syawal. Berarti memiliki makna bulan Syawal itu adalah bulan pembuktian atas keberhasilan kita di bulan Ramadan kemarin. Pembuktian atas keberhasilan kita di bulan kemarin tuh Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya bulan peningkatan gitu ya. Alhamdulillah nih yang hadir, karena mungkin masih banyak urusan di jalan, masih belum sampai rumah. Biasanya ngebludak ini jamaah ya, sampai keluar gitu ya. Keluar nggak tahu kemana gitu ya. Tapi alhamdulillah ini taklim yang pertama atau udah dari kemarin? Oh yang kedua ya. Oh berarti pas di awal bulan April itu udah dimulai itu ahad pertama. Alhamdulillah. Nah, di sini masih bulan Syawal, yang tentunya ya bulan peningkatan untuk meningkatkan amal yang telah kita tanam di bulan Ramadan kemarin itu. Dan tentunya kita berharap ujian yang kita sama-sama laksanakan di bulan Ramadan kemarin, mudah-mudahan itu ujian persiapan
Di bulan Ramadan itu dengan digembleng, dididik, dibina oleh kancah di mukanya Ramadan, rupanya sebulan penuh kita dididik, sebulan penuh kita digembleng, sebulan penuh kita mempersiapkan diri untuk menghadapi setelah Ramadan itu 11 bulan, Pak. 11 bulan. Maka pas ketika masuk bulan Syawal, Ramadan telah usai, tepat tanggal 1 Syawal, nggak ada orang yang puasa umat Islam itu, karena haram hukumnya. Di tanggal 1 Syawal, semua orang kagak puasa. Di situ hanyut. Yang biasanya perut kosong jam 7, ini udah isi. Ya, di bulan Syawal, iftar, buka dah di situ. Merasakan kenikmatan lezatnya makan, berbagai macam hidangan benar-benar sudah disediakan. Bahkan tamu yang datang pun ikut serta menikmati hidangan yang kita buat di rumah. Silih bergantian datang ke tetangga, satu dengan yang lain saling bersilaturahim, duduk sebentar 5-10 menit ya, nyicipin makanan yang kagak ada di rumah gitu ya. Ini mah makhluk ada nih gitu ya. Ini nastar ada, gue juga punya. Yang ini nih yang kagak punya nih. Cicipin ya, cicipin. Terus dan terus. Rupanya ya Allah, kalau kita hilang kendali mengendalikan nafsu, makan ya boleh, silakan. Memang kita merasakan ketika saat itu ya hari raya. Makan tapi harus ingat ke Allah, takut kebablasan. Nafsu syahwat kita terhadap dorongan untuk menikmati makanan tidak terkendali. Teringat ada sebuah hadis dari Ka'bul Akhbar itu. Itu dikatakan inna iblis laknatullahi alaihi yashihu fi kulli id. Sesungguhnya iblis laknatullahi alaihi itu setiap hari raya, fi kulli id, setiap hari raya itu iblis berteriak dengan lantang sehingga suaranya terdengar oleh seluruh bala tentara atau pasukannya, sehingga mereka segera untuk menghadap kepada tuannya seraya berkata, ya sayyidi, ya sayyid, man aghdabak. Karena mendengar iblis teriaknya begitu lantang, laksana orang yang kesakitan. Pasukannya, bala tentaranya, timbul pertanyaan, ada apa raja kita sampai teriaknya begitu histeris? Ada apa? Datang berkata, ya sayyidi, wahai junjunganku, wahai rajaku, man aghdabak. Siapa katanya ya? Siapa yang berani membuat Anda murka? Siapa orangnya yang berani membuat Anda marah? Iblis mendengar kalimat dari bala tentaranya, bertanya, siapa yang membuat dirinya murka? Inna nukatsiruh, kami semua siap untuk menghancurkannya. Akhirnya iblis menjawab, la syai', enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, raja, kenapa berteriak begitu lantang dan histeris? Ada apa sebenarnya? Oh, walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat saya berteriak, yang membuat saya keluar suara lantang histeris seperti orang yang kesakitan, yang membuat saya semua itu murka, marah, qad ghafara li hadhihi ummati Muhammadin. Hari ini umat Nabi Muhammad diampunin dosanya, gitu. Fi kulli id, di hari Id diampunin dosanya oleh Allah. Itu yang membuat saya sakit.
Itu yang membuat saya marah, itu yang membuat saya histeris. Sekian lama saya berjuang, sekian lama saya berusaha menggelincirkan anak cucu Adam, umat Nabi Muhammad, supaya mendapatkan murka Allah, biar dia berbuat dosa dan nanti dia akhirnya masuk neraka, memperbanyak kaumku di sana. Hari ini dia mendapatkan ampunan. Sia-sialah perjuangan saya, sia-sialah berusahanya saya untuk menggelincirkan mereka supaya Allah murka. Hari ini dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa, cukup sampai di situ iblis dengan kecewanya. Iblis memerintahkan bala tentaranya, fa'alaikum antasgiluhum billadzat wasyahwat. Oleh karena itu saat ini jangan bersantai-santai. Bertebaranlah kalian semua ke seluruh umat manusia. Umat Nabi Muhammad. Ngapain Tuan Raja? Antasgiluhum billadzat. Sibukkan mereka saat itu. Dikala pagi perut kosong, saat ini hidangan terhidangkan untuk menikmati. Lihat, ganggu dia, tipu daya dia, makannya lupakan hatinya dengan Allah sehingga makannya kagak ingat Allah. Berbagai macam kegiatan sibukkan mereka dengan billazat, dengan kelezatan-kelezatan, wasyahwat, dan dengan dorongan syahwat, keinginan yang besar. Hatta hingga dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Imam Ghazali kan pernah mengatakan, nafsu syahwat itu bahan bakarnya makanan, gitu ya. Nafsu syahwat itu bahan bakarnya makanan. Makin banyak kita berkontribusi atau mengkonsumsi makanan ke tubuh kita, makin banyak, makin besar, makin banyak bahan bakarnya, dan makin kuat hawa nafsunya untuk menggelincirkan kita. Maka adanya puasa itu bukan untuk menghilangkan nafsu syahwat, tetapi untuk dapat mengendalikan lemah. Orang yang lagi puasa siang hari, Pak, udah hari yang ke-10 lah Ramadan, tengah hari bolong, jam 1 ada teman kita yang kagak puasa, ngajak kita untuk maksiat. 10 hari kita berjuang, 10 hari nahan lapar, 10 hari kita nahan haus. Di 10 hari itu ada orang yang ngajakin kita untuk maksiat. Badan lemes, ayo kita sono dulu katanya. Ngapain, pokoknya indah dah, ayo. Lu aja dah. Emang kenapa? Gua lemes gitu ya. Lemes, semangat untuk maksiat kendor. Tapi ibadah masih jalan gitu. Nafsu itu bahan bakarnya tuh makanan. Makin mensedikitkan makanan, semakin sempitnya jalannya setan mengalir di dalam tubuh manusia. Maka pantaslah Imam Ghazali mengatakan bahwa nafsu itu, kalau di dalam hadis itu dikatakan mengenai tentang saum, fa inna sauma lahu wija. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwat. Syahwat biar enggak berkembang besar, syahwat biar enggak leluasa, tekan tuh syahwat biar enggak liar. Dengan cara apa? Saum. Maka supaya tidak hanyut dalam kelezatan dan kenikmatan syahwat, maka Rasul memerintahkan untuk menyambungkan ibadah Ramadan dengan bulan Syawal melalui puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu tanda diperintahkannya jangan sampai kendor. Suruh meningkat ibadahnya setelah Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah telah
melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan mampu kita jaga dan kita rawat dah di bulan ini, bulan Syawal. Karena bulan Syawal adalah bulan momentum untuk terus meningkatkan kualitas kita setelah kita dibina di bulan Ramadan. Kemudian kalau dikaitkan dengan pembukaan taklim, ya, pembukaan taklim. Jadi kan harus ada meningkat, baik meningkat ibadahnya berupa sujudnya meningkat, ibaratnya sholatnya nambah khusyuk, ditambah dengan sholat sunnahnya, bukan hanya saja wajibnya. Kemudian dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah yang untuk menyempurnakan ibadah kita, yaitu mencari ilmu. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis itu suatu, kalau ibaratnya saya bertanya mah, nih bapak-bapak tahu nggak orang yang paling menyesal senyesal-nyesalnya dia hidup di alam dunia, kelak di akhirat? Orang yang paling menyesal, manusia yang paling menyesal, kalau dalam hadisnya asyaddun nas hasrotan yaumal qiyamah. Manusia yang paling menyesal, senyesal-nyesalnya dia hidup di alam dunia, kelak di akhirat. Sadarnya di akhirat. Kenapa gua, kata dia tuh di akhirat tuh, kenapa gua waktu di dunia ya nggak beginilah, sekarang dah gua nyesel gitu. Manusia yang paling nyesel, senyesal-nyesalnya dia hidup di alam dunia, kelak di akhirat adalah bukannya orang yang nggak punya duit, gitu. Orang yang paling nyesel orang yang gua kenapa nggak punya duit gitu, kenapa nggak mengumpulkan harta, nggak kenapa dan sebagainya. Tetapi kata Rasulullah, orang yang paling nyesel, senyesal-nyesalnya dia hidup di alam dunia, kelak di akhirat itu rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling nyesel, senyesal-nyesalnya dia hidup di alam dunia, bukan dia kagak punya harta, bukannya orang nyesel nggak punya tahta dan mengenai tentang kemewahan dunia, bukan. Tapi adalah rajulun, orang dikasih kesempatan sehat, dia nggak mau ngumpul di majelis taklim, gitu. Orang dikasih kesempatan waktu, nggak mau banget dia untuk kumpul bareng sama teman-teman sama-sama nuntut ilmu. Orang diberikan kesempatan, dikasih badan sehat, gitu ya, tenaga kuat, tapi nggak mau banget dia untuk hadir di majelis taklim. Kita mah alhamdulillah Pak, duit kagak banyak gitu ya, urusan dikit-dikit dah, urusan masih belum selesai kan, utang lah lumayan, tapi alhamdulillah masih ngaji. Biar utang banyak, duit tegablek gitu, kemudian urusan banyak, tapi alhamdulillah kita masih bisa ngaji. Berkah kita ngaji, satu, anak kita mudah-mudahan jadi anak soleh-solehah. Berkah kita ngaji, rumah tangga kita sakinah mawaddah warohmah. Berkah kita ngaji, urusan banyak, Allah kasih kemudahan dalam menghadapi urusan. Berkah ngaji, gitu. Maka nggak ada sesuatu hal yang tidak dinilai. Emang bener. Ingat salah satu ulama dari Tarim pernah mengatakan if'al syai'an gitu ya. Berbuatlah Anda sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang bermanfaat.
sesuatu yang mendatangkan keuntungan, sesuatu yang mendatangkan kasih sayang, rahmat dan pengampunan. If'al syai'an, berbuatlah sesuatu mumpung badan sehat, buat sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, rahmat, ampunan. If'al syai'an, berbuatlah sesuatu mumpung Allah kasih waktu. Biasa-biasanya pengen berangkat nggak bisa. Ada info tanggal sekian, yuk kita nanti berangkat. Untuk mencari manfaat. Ya, tanggal segitu saya belum ada waktu untuk bisa kumpul. Sekali Allah kasih kesempatan waktu, disia-siakan. If'al syai'an, berbuatlah sesuatu mumpung sehat, berbuat sesuatu yang manfaat, mumpung diberikan tenaga kuat, berbuat sesuatu yang mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah. Meskipun kata ulama tarim, sesuatu itu yang kita perbuat sepele, dipandang manusia tidak ada nilainya. Ngajak orang ngaji sepele, Pak. Di pandangan manusia nggak ada nilainya. Ngajak orang silaturahmi, kumpul sama ulama-ulama, ngenalin guru, dia oleh kita. Pokoknya perbuatan yang kecil yang dianggap oleh manusia memandang perkara itu kecil, nggak ada nilainya, sepele. Tetapi nanti di akhirat perbuatan itu adalah perbuatan menyelamatkan kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah lu udah nolong gua waktu di dunia, gua diajak ngaji sehingga saya jadi tahu syarat rukun salat, saya diajak zikir sehingga menghadapi masalah tidak panik, enggak ada terkendali, tidak ada tekanan dalam hati, tenang. Makasih banyak. Itu nyelamatin dunianya tuh, syariatnya. Melalui dia. Kita dikenalin sama Allah. Melalui kita diajak ke majelis taklim. Kumpul sama ulama. Kumpul sama ulama gak perlu lama. Sebentar aja keberkahan yang kita rasakan beda, Pak. Apalagi kepada guru-guru kita yang di sini. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan, panjang umur, ya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian soalnya kalau kita lihat berbuatlah sesuatu yang bermanfaat, hitung-hitung kita latihan dah untuk berbuat sesuatu yang manfaat. Soalnya rata-rata yang tinggal di Purwinawala rata-rata umurnya berapa tuh? Rata-rata 29. Kalau ditanya apa kagak tahu gua juga. Ya rata-rata 40 lebih lah ya. 40 lebih. Ingat Pak, Masya Allah itu ada satu keterangan ya. Man jawazal arba'ina sanatan. Barang siapa orang yang dilebihkan umurnya 40 tahun. Dilebihkan umurnya 40 tahun. Kita bersyukur kepada Allah dikasih hidup 40 tahun. Lebih. Sekarang ada yang 60, berarti lebihnya 20 gitu. Ya ada yang 50, lebihnya 10. Barang siapa orang yang diberikan umur lebih 40 tahun, kemudian falam yaghlib khairuhu ala syarihi, hidupnya enggak nambah baik, enggak nambah hadir di majelis taklim, enggak nambah semangat ke masjid, enggak nambah sedekahnya, enggak nambah berbuat baiknya. Dikasih lebih 40 tahun ke atas,
falam yaglib khairuhu ala syarrihi. Tapi enggak bertambah kebaikannya atas keburukannya. Hitung-hitung lebih banyak buruknya nih aneh daripada baiknya setelah 40 tahun. Maka apa kata Rasul? Persiapin diri kita. Badan kita siapin. Raga kita siapin. Emang mau diapain? Mau dilemparin, dihadap ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti 40 tahun deh. Gitu ya. Mudah-mudahan ya melalui pengajian kita dapat ilmu, petunjuk oleh Allah melalui lisan guru-guru kita, mudah-mudahan itu bisa memperbaiki hidup kita. Hidup kita hubungannya dengan Allah, hubungannya juga dengan kepada manusia hadirin. Kemudian ada karena kita sebelumnya kan kita telah digembleng nih ibaratnya. Di bulan Ramadan itu dididik, digembleng. Pokoknya digembleng dengan ujian-ujian hebat di dalam Ramadan itu supaya membentuk Ramadan itu, digembleng oleh Ramadan itu suatu proses untuk menjadikan hamba-hamba Allah mulia gitu, yang pada akhirnya la'allakum tatakun. Dan kemuliaan yang Allah berikan bukan dari hasil kita banyaknya harta, THR kita dapat, bukan. Kemuliaannya kita yang Allah berikan itu bukan dari hasil lainnya, melainkan ibadah yang kita laksanakan. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah enggak, saya jauhin, bahkan saya tinggalin. Kemuliaan, dan itu penggemblengan di bulan Ramadan tuh. Penggemblengan di bulan Ramadan. Sampai kapan kemuliaan ini harus kita jaga? Sampai kapan ketakwaan kita ini kepada Allah harus kita jaga? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang suatu keyakinan kepada diri kita berupa kematian. Maka pesan Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam iman. Caranya haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya kita takwa. Makanya ada pembelajaran sebenarnya Pak, dari diri kita sendiri sebenarnya. Saya mau nanya, ini kita diciptakan oleh Allah sumbernya dari tanah ya. Kita diciptakan, kita berasal dari tanah. Makanan yang kita makan itu dari tanah. Minuman yang kita minum dari tanah. Kita diciptakan dari tanah, makan dari tanah, minum dari tanah. Tapi filosofi tanah kita nggak paham. Maksudnya filosofinya sehingga kita bisa dapat mencontoh sifat tanah. Sifat tanah. Tanah yang kita berasal dari tanah, keberadaan tanah posisinya di bawah. Kita diciptakan dari tanah, jangan merasa diri di atas gitu maksudnya. Jangan merasa diri kita di atas. Walaupun kita punya kelebihan, tetap kita harus tawadhu. Apapun yang Allah anugerahkan, Allah titip kepada diri kita, keluarga kita, berusaha untuk tetap rendah. Tawadhu, itu yang pertama. Terus yang kedua, tanah itu punya sifat menutupi bau-bau. Binatang, bangkai binatang Pak, masukin ke dalam tanah. Hilang baunya Pak. Hilang baunya. Manusia mati, masukin ke dalam tanah. Rapat-rapat. Baunya hilang.
Jadi sifat tanah menutupi bau-bau. Kita manusia diciptakan dari tanah, harus mencontoh sifat tanah. Apa? Harus bisa menutupi bau-bau. Apa bau-bau? Aib orang gitu maksudnya. Aib orang. Dan itulah. Kemudian makan, kita berasal dari tanah. Makanan yang kita makan dari tanah. Minuman juga dari tanah. Semuanya dari siapa? Dari Allah. Dan manusia sedikit orang yang bersyukur. Kebanyakan orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Maka sifat tanah itu mengajarkan kita harus bisa mengajarkan kita untuk harus bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Lebih baik kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Dan kita bacakan mohon ridhonya suratul Fatihah. Ada yang sakit Pak, mumpung saya ingat, kadang-kadang saya suka lupa. Ada yang sakit, tadi WA sekitar jam 5, mohon doanya, ya, kondisinya lagi di ruang ruang ICU, mohon doanya. Sudah ada 2 atau 3 hari lah di ruang ICU, takutnya saya lupa, minta dibacakan Fatihah untuk Bapak Haji yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan keberkahan dari majelis taklim ini, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan dan kesembuhan, ditambahkan rasa kesabaran dalam menerima ujian, dan mudah-mudahan ini sebagai kifarat penghapus dosa-dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari kesalahan dan dosa-dosanya. Dan untuk kita semoga Allah berikan kesehatan wal afiyah, makin sehat. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja udah masuk rasanya ya waktu Isya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Mudah-mudahan kita saling memaafkan atas segala kehilafan yang kita perbuat. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan memperbaiki segala hal yang berkaitan dengan hukul adamiyin, mengenai tentang hak-hak Adam, yaitu diantaranya saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk dapat melanjutkan estafet ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, diberikan kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ta'lim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.